بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. Sampai situ dulu tadi di kitabillah. Sampai di kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita telah membahas masalah sahih dan kita ulang sedikit tentang masalah sahih, bahwasanya sahih itu adalah yaitu secara bahasa as-salim minal marad, selamat dari penyakit. Adapun istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda, yaitu tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda, yaitu apa yang efek dari perbuatannya itu, dampak dari perbuatannya itu ada, eksis dia. Atau di sini yaitu ada apa yang pengaruh perbuatannya ada, berakibat padanya, baik berupa akad, baik berupa ibadah maupun akad. Dan yang sahih dari ibadat adalah apa yang zimmah atau tanggungannya itu terlepas darinya dan juga tidak ada tuntutan lagi, gugur tuntutannya. Adapun sahih dari akad adalah apa yang efek-efeknya itu atau pengaruhnya berakibat pada keberadaannya, ya. Dan kita hafalkan kaidah juga, sesuatu yang sahih tidak menjadi sesuatu itu tidak menjadi sahih kecuali dengan apa? Dengan dua hal. Dengan apa? Sempurna syaratnya dan hilang pencegahnya. Juga kalau misalnya salah satu syarat dari syarat-syarat hal tersebut itu tidak ada, atau adanya mani, penghalang,
maka tidak bisa disebut sebagai sahih. Imtana'atis sihah, yaitu tidak jadi sihah, tidak. Misal ada di sini faqd syarat fil ibadah, faqd syarat fil aqd, wujud al-mani' fil ibadah, wujud al-mani' fil aqd. Hilangnya syarat dalam ibadah, contoh salat tanpa bersuci. Contoh lain apa? Ayo contoh lain apa? Sorry. Contoh lain apa? Contoh lain. Dalam ibadah. Apa? Dalam ibadah itu Dalam ibadah. Salat belum waktunya. Salat belum waktunya, sahih. Karena di antara syarat sahnya salat adalah dukhulul waqt, masuk waktu. Baik, ada lagi yang lain? Haji tanpa ihram. Haji tanpa ihram. Iya, syarat. Ya berarti kalau misalnya enggak ihram berarti dia enggak sahih. Ya, oke, sahih. Baik, kemudian wa misal dari tidak adanya syarat dalam akad. Di sini menjual apa yang tidak dia miliki. Ada contoh lain enggak? Contoh lain apa? Atau hilangnya rukun? Apa contohnya? Bang jual apa, Pak? Sistem KPR. Belum memiliki, ya. Baik, menjual yang belum memiliki. Ya itu maksudnya masuk di sini. Kayak contoh lain, gambaran lain bukan, ya itu sama, ya bima la yang memiliki juga. Misalnya menjual, di antara syarat menjual, syarat jual beli adalah benda atau produk yang dijual tidak najis. Nah, kalau dia misalnya menjual apa yang najis? Kotoran singa misalnya. Sah enggak, Pak? Sah atau enggak? Enggak sah. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan khamar itu haram dan najis, maka bagi yang mengatakan itu tidak sah baginya menjual khamar. Ya kan? Karena najis. Baik. Kalau yang mengatakan alkohol itu masuk khamar kan? Najis. Berarti enggak sah menjual alkohol bagi yang mengatakan khamar atau alkohol itu najis, gitu ya. Dan kemudian di antara syarat sah nikah harus ada wali, ya enggak? Baik perawan maupun janda. Nah, seseorang menikah, perempuan menikah dengan calon suaminya tanpa ada wali. Berarti ini faqdus syarat enggak? Kok diam? Antum ngapain lihat anak doang? Bah jawab, karena enggak nyuruh antum melihat doang. Ya, faqdus syarat bukan? Faqdus syarat. Enggak ada syaratnya satu hilang, berarti enggak sah nih. Taib. Kemudian contoh dari keberadaan mani dalam ibadah di sini, salat sunnah mutlak di waktu yang dilarang. Kemudian keberadaan mani di dalam akad, yaitu yang pernah menjual di pas nida tsani di salat Jumat bagi orang yang wajib salat Jumat padanya. Berarti kalau musafir tidak wajib salat Jumat berjamaah bagi musafir, maka musafir boleh atau sah berjual beli pada saat itu, biarpun online maupun offline, ya. Kemudian yang kedua yang kita baca pada pagi hari ini insyaallah, wal fasidu lughatan adz-dzahibu diya'an wa khusra. Fasid rusak, yaitu adz-dzahibu diya'an, yaitu yang pergi, yang hilang, diya'an sia-sia, yang hilang secara sia-sia, wa khusra dan rugi, itu fasid. Jadi segala sesuatu yang tidak berfaedah, secara bahasa sesuatu yang tidak berfaedah, semuanya itu dinamakan sebagai fasid. Ya, ingat, sesuatu yang tidak berfaedah itu dinamakan fasid. Secara istilah, ma la tatarattabu athar fi'lihi 'alaihi 'ibadatan kana am 'aqda. Ya, ma la tatarattabu athar fi'lihi 'alaihi 'ibadatan kana am 'aqda. Yaitu ma di sini yaitu apa yang, yaitu perbuatan yang la tatarattabu athar fi'lihi, yang la tatarattab tidak berakibat, tidak berpengaruh
pengaruh-pengaruh perbuatannya atasnya, baik berupa ibadah ataupun berupa akad. Jadi keberadaan perbuatan tersebut tidak ada efeknya, tidak ada akibatnya, tidak ada pengaruhnya. Antara sama saja berbuat dengan tidak, tapi ini diperbuat. Nah, itu rusak perbuatannya, maka tidak ada pengaruh. Yaitu maksudnya tidak ada pengaruh, tidak kalau untuk ibadah. Kalau dalam ibadah dan akad, yaitu ibadah, ada ibadah yang ternyata tidak berpengaruh, dan ada akad yang ternyata tidak berefek, berpengaruh, tidak. Contohnya wal fasidu, maksud dari wal fasidu min al ibadat, yaitu yang tidak berpengaruh dari ibadat, yang tidak ada hasilnya, adalah ma la tabra'u bihi az-zimmah. Ma la tabra'u bihi az-zimmah wa la yasqutu bihi at-talab. Ini lawan dari sahih. Jadi ketika antum sudah paham sahih dari ibadat, maka antum juga paham fasid dari ibadat. Bedain cuman yang fasid ditambahin la gitu juga. Ma la tabra'u bihi az-zimmah artinya adalah apa yang tidak membebaskan dengannya beban. Yaitu ibadah tersebut sudah dilakukan enggak? Dilakukan, tapi ternyata tidak membebaskan diri dari zimmah, tanggungan, tetap dia. Wala yasqutu bihi at-talab, dan tidak gugur dengannya tuntutan. Saqata yasqutu artinya jatuh. At-talab, tuntutan. Jadi dia itu tetap punya tanggungan dan tetap dituntut gitu loh. Ma la tabra'u bihi zimmah wa la yasqutu bihi at-talab, yaitu apa yang tetap menjadi tanggungan dan tetap dituntut. Contoh, kas-salati qabla waqtiha, seperti salat sebelum waktunya. Salat sebelum waktunya. Salat sebelum waktunya itu tentu saja fasid, rusak. Kenapa? Karena la tatarattab atharus shalah alaih, yaitu efek dari salat. Efek dari salat kan yabra'u bihi dhimmah yasqut bihi talab, ya kan? Tapi ternyata setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi, tetap wajib atasnya salat. Misalnya salat subuh tadi, kita salat subuh jam 4, belum sampai, atau jam 3, belum waktunya, tapi kita salat, maka salat tersebut fasid. Dan kalau kita tahu bid'ah, maksudnya kita tahu ini belum waktunya, maka kita sama dengan melakukan kebid'ahan. Bagaimana kalau misalnya belum tahu, misal jam 3 kan, kemudian mendengar azan, kan boleh kalau misal azan sebelum subuh, azan pertama untuk membangunkan orang qiyamul lail. Nah, terus kita sholat karena berasumsi ini azan subuh, kayak udah terlambat nih. Sholat di rumah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir gitu, baca Quran terus, udah soleh banget. Malah habis itu azan. Loh, ini apa ini? Gitu kan? Dan juga emang dari tadi kok enggak terang-terang sih, dari tadi udah saya tunggu-tunggu gitu kan. Azan lagi. Pas kita cek and recheck, ternyata ini baru subuh sekarang. Maka apakah dia harus menunaikan sholat subuh lagi atau enggak? Harus menunaikan. Kenapa? Karena sholat subuh tadinya fasid. Kenapa fasid? Dia fasid karena sholat tersebut la tabra'u bihi dhimmah wa la yasqutu bihi talab, tidak melepaskan diri dari tanggungan dan tidak hilang, tidak gugur tuntutannya, tetap dia harus sholat. Karena apa dia tahu kok enggak sah sholatnya tadi? Kenapa? Karena syarat-syarat atau salah satu syaratnya hilang. Karena salah satu syaratnya hilang, yaitu dukhulul waqt. Itu syarat sah salat dukhulul waqt. Contoh fasid dari ibadah lainnya apa? Salat buka aurat termasuk. Dia salat dengan buka aurat itu tidak mengubah status.
dia tetap ada beban tanggungan untuknya, dan juga ada tuntutan untuknya untuk sholat kembali, ya gitu ya. Kemudian wal fasidu minal uqud, dan yang rusak dari al uqud, transaksi-transaksi atau akad-akad, ma la tatarattabu atharuhu alaihi, yang tidak di sini yang tidak ada pengaruhnya yang berakibat padanya. La tatarattab, tidak berakibat, atharuhu, pengaruh-pengaruhnya atasnya. Contoh bai'ul majhul, bai' menjual sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Contohnya apa menjual sesuatu yang tidak diketahui? Itu menjual kucing dalam karung. Contohnya apa yang ya siapa silakan. Pak Abu Nauran silakan. Jual madu yang masih di hutan. Nah, jual madu yang masih di hutan. Ini majhul. Gimana menjual madu? Saya jual madu, Pak, atau Mas Malik. Anda mau jual madu ke antum, tapi madunya itu masih di hutan Riau. Dan Anda nggak tahu kapan nih ke hutan Riau ini juga. Antum bayar sekarang. Nggak bisa kayak gitu juga, ini kan? Taib, bai' al-majhul. Contoh lain, Anda jual yang biasa di ini. Anda jual burung. Mana burungnya? Masih di ini udara, masih berterbangan, belum Anda tangkepin. Nah ini kan nggak ketahuan nih, nanti kita nggak tahu nih jadi apa enggak nih kan. Jadi juga selain itu jenis burungnya nggak ketahuan, majhul juga. Jadi juga menjual segala yang tidak dideskripsikan. Ini majhul. Apa contohnya? Saya jual buku. Buku apa? Al-muhim, yang penting buku. Antum mau beli apa enggak? Nah, enggak bisa nih. Kalau misalnya ternyata orang itu saking polosnya, ya udahlah saya belilah. Berapa harganya? 100.000. Enggak tahu bukunya apa. Ini majhul. Enggak bisa, ya. Kalau untuk mangga itu dilarang oleh Nabi SAW. Astagfirullah. Nas hadisnya lupa. Dia bukan majhul, tapi dia ya, termasuk dalam bab menjual buah qabla buduwi salahiha namanya. Sebelum tampak benarnya, sebelum tampak bagusnya, sebelum tampak ranumnya. Jadi buah yang untuk dimakan matang-matang tapi dijualnya sebelum matang, maka itu nggak boleh. Baik sengaja ataupun baik orangnya tahu ataupun tidak, kecuali jika dia sebelum matang pun bermanfaat. Mangga muda buat rujak, ya boleh. Kalau ini dari misalnya ada permintaan atau ada bawang 2 ton nggak ada, dibilang ntar ya ada, terus dia telepon orang di daerah di kampungnya siapin barang ada 2 ton nggak ada, tapi dia nggak tahu barangnya, cuman orang di kampung ini udah pada ada. Itu salah, maksudnya itu ordering itu kan. Order itu kan. Mesen. Jadi antara di sini pre-order, maksudnya dia mesen, enggak memastikan ini sebagai bai', enggak, tapi atau bisa al-wa'd bil bai', yaitu menjanjikan, yaitu pihak penjual ini hanya sekadar menjanjikan, kalau nanti misalnya ada antum beli ya, nah ini enggak apa-apa. Ini belum sampai ke bai' ini, baru semacam apa ya, penawaran aja, ya kan? Tapi kalau misalnya dibilang belum jadi transaksi, tapi kalau misalnya bilang iya ada, padahal dia belum tahu ada apa enggak, ini kadzib. Iya ada, tapi kalau bilang iya saya cari dulu, tapi ini nggak tahu ya, saya cari dulu, coba kalau misalnya ada nanti saya kasih tahu. Jawab kayak gitu, kabur biasanya yang beli. Lah iya, daripada kadzib. Jadi nggak boleh kalau misalnya iya ada, tahu dari mana dia ada, belum dia cek,
Ya kan? Ini kalau misalnya bilang mau beli bawang dong 2 ton. Oh iya ada, padahal nggak tahu ada apa enggak. Kan nggak jelas nih kan? Biasanya sih ada. Biasanya sih ada. Jangan ngomong kayak gitu, maksudnya. Tapi dia nggak bisa. Biasanya sih dia nggak tahu kualitas. Biasanya kesalahannya di sana gitu. Ya kan kualitas itu harus diinin Mas Bro, harus dideskripsikan. Oh, kalau dagang kasih bumi nggak bisa kayak gitu. Udah apa? Kalau dagang kasih bumi nggak bisa kayak gitu, ditinggal kita. Tapi biasanya gimana risikonya? Biasanya ada barang nggak? Misalnya ada nih. Nah, ya udah penyedotan ya. Oke. Pas di OKN ya, jadi dia orangnya standby nunggu di sana, kita di kelimpungan nyarinya sampai Indramayu ya? Biasanya ya dapat cuman kayak gitu konsepnya biasanya. Iya susah nggak tahu kan. Sebenarnya belum bayar. Ya yang penting belum bayar emang. Tapi kan kadang apa namanya Barang nyampe pun belum dibayar juga. banyak horornya itu. Ya itulah horornya ketika kita bilang iya ada kan spekulatif banget dia. Kita nggak tahu. Iya. Ada atau enggaknya bahkan kita nggak tahu. Tapi biasanya kalau gitu orangnya udah pada ngerti barangnya gini, walaupun nanti nyampe barangnya di sana, wah barang jelek nih gimana nih, ya udah barangnya harganya dikit ya. Gitu doang. Horor itu nggak semuanya haram Pak. Horor itu tergantung dari berapa besar kecilnya. Horor kan spekulatif aja dia. Kalau misalnya kecil nggak terlalu besar maka nggak masalah. Kayak misalnya apa ya, horor yang kecil misalnya apa? Kita beli rumah. Horor yang kecil tuh yang itu barang atau rukun tujuan dari barang itu tetap ada gitu loh. Misalnya kita mau beli rumah nih. Berapa? 1 miliar. Yang kita tuju di rumah itu kan paling ada atapnya, terus kamarnya berapa, terus ini. Kita nggak dipentingkan apakah marmernya bagaimana atau ini pondasinya, terus pakai kamar mandi septic tanknya berapa meter. Itu kan itu bukan masalah asas dalam transaksi itu. Asasnya itu adalah berapa meternya. Nah, itu yang asas, berapa meternya, kamarnya berapa, ruangannya berapa, ininya gimana, listriknya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang kecil-kecil itu horor, tapi dan nggak dikasih tahu sama penjualnya, tapi nggak masalah karena memang itu bukan asal. Buah sepohon gitu. Saya beli nih 1 pohon. Nggak bisa itu. Itu spekulatif benar-benar kalau itu, karena apa? Yang dibeli buahnya itu kan. Van ini buahnya udah ada. Udah berbuah gitu, udah kelihatan misal rambutan. Saya beli sepohon semua segini gitu. Nanti baru diambilin sama Baru diambilin. yang punya pohon. Jumlahnya nggak diinin. Enggak, misalnya sepohon kan suka ada yang kayak gitu. Pokoknya Borongan. Pohon lah. Gimana Pak Bu Nur yang kayak gitu Pak? Hah? Gimana? Kita cari. Yang mau beli lihat kan. Ya, lihat pohonnya. Paling perkiraan diri sendiri. Jelas ya semuanya. Takar aja. Masalahnya kita nggak tahu takarannya Pak. Iya. Jadi gimana? Pohon gitu kan banyak sekarang. Buahnya udah kelihatan kan, sama aja misalnya buahnya di bawah, cuma ini udah di atas, masih di atas, tapi kelihatan banget semuanya. Maksudnya di sini ini Pak Rahmat, apa takarannya berapa? Ukurannya itu? Berapa kilonya pun cuman spekulan dari pembelinya aja, karena pengalaman dia aja. Oh ini sekitar 2 karung nih, ini berapa? Bisa diperkirakan ditaksir ya? Sama orang pembelinya. Anda nggak tahu, nggak bisa ngomong itu, speechless. Nah, udah ya. Yang itu Anda nggak tahu. Nah nanti jadi panjang nggak habis-habis. Nah itu Anda salah lagi nanti takutnya. Oke, ini gara-gara bayil majhul ini. Kemudian wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Setiap yang rusak dari ibadat dan akad-akad dan syarat-syarat, maka sesungguhnya dia itu muharram. Coba di sini lihat, yang fasid dari ibadatnya itu sendiri, atau uqudnya itu sendiri, atau syarat dari ibadat atau uqud itu rusak, maka ibadat dan akad tidak boleh dilakukan. Tidak sah, fasid. Lianna dzalika min ta'addi hududillah. Karena itu
tergolong sebagai ta'addi. Di sini ta'addi hudurillah, yaitu ta'addi melanggar atau melampaui. Hudud jamak dari had, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wattikhadhi ayatihi huzwa. Ini huzwa di situ antum. Huzwa ya. Pakai waw. Sebenarnya bisa huzwa karena istihza, tapi huzwa yang tahu. Yaitu menjadikan ayat-ayatnya sebagai bahan olok-olok, ejekan, olok-olok. Wali anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara, mengingkari pada orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada hadisnya. Tapi bagaimana misalnya dalam nikah? Nikah lalu mertua wali dari perempuan mensyaratkan pria ini tidak boleh berpoligami. Sah atau tidak syarat itu? Yakin? Sah. Pak Sumitro, kau punya anak perempuan gimana? Masalahnya itu kan melanggar yang hukum syar'i. Berlawanan dengan yang Allah bolehkan. Gimana Pak? Antum punya anak perempuan? Fatimah. Alhamdulillah. Fatimah, anak antum. Fatimah kenapa? Enggak mau dimadu. Fatimahnya nggak mau dipadu. Itu sebelum menikah atau gimana? Ngomongnya nggak mau dipadu sebelum menikah atau? Sampai mempersyaratkan nggak? Iya, perempuan nggak mau dipadu, semua perempuan. Iya. Ini masalah khilafiyah di antara ulama. Kalau misalnya Syafi'iyah tidak boleh. Kalau Hanabilah, Hanbali membolehkan, kata Ibnu Qudamah. Iya, boleh. Tetapi syarat ini madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Iya enggak? Untuk zaman sekarang terutama. Ya, bagi yang membolehkan Hanabilah, Hanbali, yaitu mengatakan ini adalah haknya perempuan. Yaitu terserah dia, emang dia kan punya hak juga untuk mensyaratkan. Bukan berarti ini sebagai mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, bukan, tetapi perempuan ini ingin juga mendapatkan kenikmatan dan juga hak kepemilikan suami ini, jangan sampai direbut sama yang lainnya. Ya, Waalaikumsalam. Itu alasan dari Hanbali. Tapi Syafi'i mengatakan tidak boleh dilanjutkan syarat ini. Karena apa? Karena ini syarat yang pertama mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Kemudian yang kedua, mafsadatnya lebih besar nanti ke depannya. Iya. Iya, jadi mana yang lebih berat timbangannya? Syafi'i yang haram, enggak boleh ada syarat ini. Tentu kita sebagai laki-laki lebih memilih yang itu. Kalau dengan syarat ini, calon suaminya misalnya harus PNS. Sebenarnya itu masuk ke hak ya itu ya. Itu enggak masuk ke hak keluarga ini. Jadi memang sebenarnya ada sisi benar bolehnya. Jangan poligami boleh, maksudnya iya terserah keluarganya gitu loh. Mau mensyaratkan itu juga apa-apa, cuman kan karena tinjauan mafsadahnya ke depan lebih besar. Karena Anda pernah mengalami dulu juga. Syaratnya harus begini-begini. Waduh, berat ini, dari awal udah suudzon. Maka udah nggak usah ikutan. Ya Allah, jangan jadi. Dipanggil lagi untuk jadi yang kedua ya. Iya. Dan itu juga yang mempersyaratkan seperti itu sebenarnya apa?
merendahkan laki-laki sebenarnya. Jadi kalau laki-laki yang dipersalahkan seperti itu laki-laki itu bakal sakit hati sebelum menikah. Masya Allah. Itu yang terjadi. Antum digituin ya Pak? Iya bakal sakit hati karena dari awal tuh udah dicurigain, terus dari awal udah diatur, dibatasin. Padahal itu hak suami gitu, terserah suami. Ya dengan maslahat yang suami pertimbangkan. Jadi nggak boleh sebenarnya keluarga ikut campur untuk kedepannya, itu nggak boleh. Taib, kemudian kita menuju ke al-fasidu wal batilu bima'nan wahid illa fi mawdi'ain. Sampai situ? Teruskan atau enggak? Teruskan atau enggak mas-mas? Asatidz sekalian. Ustadz Rahmat? Hah? Oke, kita pending dulu insyaallah untuk besok ini ya. Karena agak panjang sedikit permasalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.